Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menarik banget, yaitu soal penyuntingan. Kita akan lihat perjalanannya dari zaman dulu yang penuh coretan tinta merah sampai ke era digital sekarang di mana semuanya ada di ujung jari kita. Coba deh inget-inget, pernah nggak pas lagi asik nulis, tiba-tiba berhenti, terus mandangin layar dan mikir, ini ejaannya udah bener belum ya? Tanda bacanya di mana sih? Kalimat gue aneh nggak ya? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Keraguan kayak gitu tuh wajar banget kok. Oke, ini dia agenda kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal bedah 5 hal utama. Mulai dari apa itu penyuntingan, terus kita dalemin soal EYD alias aturan main bahasa kita, lanjut ke aturan-aturan kunci buat penulis, napak tilas evolusi alat-alatnya, dan terakhir kita renungkan bareng-bareng soal masa depan revisi tulisan. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan seni penyuntingan itu? Gampangnya gini, penyuntingan itu perpaduan dua hal yang penting banget. Pertama, kita harus paham betul soal kaidah bahasa, contohnya EYD. Kedua, kita juga harus punya skill teknis buat pakai alat tulisnya. Mau itu mesin ketik jadul, sampai software canggih yang kita pakai sekarang. Dan tujuannya tuh dari dulu sampai sekarang selalu sama, nggak pernah berubah. Yaitu gimana caranya menghasilkan tulisan yang jernih, kelihatan profesional, dan yang paling utama, enak dan gampang dibaca. Entah itu di media cetak atau di layar gadget kita. Nah, sekarang kita masuk ke fondasinya nih. Kita bahas soal ejaan yang disempurnakan, atau EYD, yang jadi kitab sucinya penulisan dalam bahasa Indonesia. Ternyata perjalanannya panjang loh. Dimulai dari tahun 1947 dengan ejaan Republik. Terus ada lompatan besar di tahun 1972 waktu EYD diresmikan, yang bikin semuanya jadi lebih simpel. Nah, di tahun 2015 ada pembaruan lagi, dan namanya jadi PUEB. Tapi intinya sih tetap sama. Nah, ini bagian yang seru banget. Kita bisa lihat langsung perubahannya. Dulu kita nulis guru pakai U, sekarang jadi guru pakai U. Celana jadi celana, dan jalan jadi jalan. Kelihatannya sepele ya, tapi perubahan-perubahan inilah yang bikin bahasa kita jadi lebih modern. Terus, kenapa sih EYD ini penting banget? Ada dua alasan utama. Pertama, untuk standarisasi. Biar kita semua punya panduan yang sama, jadi tulisan nggak bikin salah paham. Kedua, EYD ini berfungsi sebagai pemersatu. Dengan aturan yang sama, bahasa Indonesia jadi perekat kita semua, di tengah banyaknya perbedaan. Oke, kita udah bahas sejarah dan pentingnya EYD. Sekarang, mari kita lanjut ke beberapa aturan praktis yang bisa dibilang wajib banget diketahui sama semua penulis. Nah, ini nih salah satu yang paling sering bikin orang bingung. Kapan di dan ke itu dipisah atau disambung? Sebenarnya aturannya simpel. Kalau dia menunjukkan tempat atau tujuan, kayak di rumah atau ke pasar, penulisannya harus dipisah. Tapi kalau fungsinya sebagai imbuhan, kayak di kata diberi, wajib hukumnya disambung. Lanjut, soal huruf miring atau italic. Kapan kita harus pakainya? Ada 3 aturan utama nih. Pertama, untuk kata-kata asing yang belum jadi bagian dari bahasa Indonesia, misalnya Zeitgeist. Kedua, buat nulis judul buku, film, atau karya-karya besar, contohnya Laskar Pelangi. Dan yang ketiga, kalau kita mau kasih penekanan khusus di sebuah kata. Satu lagi aturan penting, soal penulisan judul. Coba perhatikan baik-baik. Kata-kata tugas kayak di, ke, dari, atau yang itu nggak perlu ditulis pakai huruf kapital. Kecuali kalau posisinya ada di paling depan judul. Nah, di contoh ini kelihatan jelas banget kan bedanya? Oke, sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya. Kita akan lihat gimana alat-alat yang kita pakai buat menyunting itu berubah secara drastis dari waktu ke waktu. Kutipan dari Goris Craft ini benar-benar pas buat gambarin suasana zaman dulu. Coba bayangin deh, semua prosesnya manual, butuh kesabaran dan ketelitian yang luar biasa. Nggak ada ceritanya tuh bisa pakai tombol backspace. Sebelum zaman digital, para editor itu punya semacam kode rahasianya sendiri, yaitu simbol-simbol koreksi ini. Tanda V itu artinya sisipin sesuatu di sini, Dele itu perintah buat hapus, TR buat nuker posisi huruf. Ini semacam bahasa universal buat nyempurnain naskah di atas kertas. Dan slide ini, wow, keren banget sih. Bener-bener nunjukin lompatan teknologinya. Simbol sisipkan zaman dulu, sekarang tinggal ketik aja. Perintah hapus dulu pakai coretan, sekarang tinggal pencet tombol backspace. Dan semua coretan tinta merah itu sekarang diganti sama fitur canggih yang namanya track changes. Jauh banget ya bedanya. Nah, semua perubahan tadi akhirnya membawa kita ke bagian terakhir. Bagian yang mungkin paling bikin kita mikir, apa sih arti semua ini buat masa depan cara kita merevisi tulisan? Ini dia, pertanyaan besarnya di zaman sekarang.
Apakah semua kemudahan digital yang kita nikmati ini, tanpa kita sadari, malah bikin kemampuan berpikir kritis kita soal bahasa jadi menurun? Jadi begini inti masalahnya. Waktu kita terlalu bergantung sama fitur otomatis kayak spell check, proses penting buat kita mikir dan ngoreksi tulisan sendiri secara sadar, itu seringkali kita lewati. Kita seolah-olah menyerahkan tugas itu ke mesin. Risikonya apa? Pemahaman kita yang mendalam soal struktur dan logika bahasa bisa-bisa terkikis pelan-pelan. Pada akhirnya, teknologi itu akan terus maju. Alat yang kita pakai hari ini mungkin 10 tahun lagi udah beda. Tapi tujuan utamanya nggak akan pernah berubah, yaitu menciptakan tulisan yang jernih. Jadi pertanyaan akhirnya buat kita semua adalah, di tengah semua kemudahan ini, gimana cara Anda akan terus mengasah keterampilan fundamental itu? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.